Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk selalu tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya, menjalankan seluruh apa yang menjadi perintahnya dan menjauhkan diri dari apa yang menjadi larangannya. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah, berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan, kita dapat menikmati manisnya Islam wal iman yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin berdirinya saya di sini untuk memberikan suatu mauidhah hasanah atau ucapan-ucapan yang baik dan yang barangkali mudah-mudahan saja mampu atau dapat diterima dengan baik oleh para hadirin sekalian. Kali ini saya akan membahas ataupun memberikan mauizah hasanah berkait tentang pentingnya seseorang untuk menghargai waktu. Dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah bersumpah demi masa? Dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Manusia yang seperti apa yang berada di dalam kerugian yang dimaksud oleh Allah? Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Al-Hakim, yang artinya barang siapa yang hari ini barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama saja seperti hari kemarin, dialah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dialah termasuk orang-orang yang celaka. Di dalam keseharian kita, baiknya atau seharusnya kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat menebak, tidak ada yang dapat mengira, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa umur kita sampai di hari esok. Bahkan kita tidak tahu 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, atau sampai 1 hari ke depan. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, beraktivitas sehari-hari. Besok sudah beda lagi cerita. Besok sudah Allah angkat segala nikmat itu. Sudah Allah panggil kita menuju keharibaannya. Tidak ada yang tahu. Untuk itu kita sebagai manusia yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, sesuai dengan firman Allah, laqad khalaqnal jinni wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu ada yang bertanya, mengapa Pak? Mengapa ada yang hidup? Mengapa kita hidup untuk bekerja juga? Mengapa kita tidak hanya untuk beribadah saja? Itu adalah salah satu cara untuk kita menyambung hidup. Ketika kita sudah bisa menyambung hidup dengan bekerja, mendapatkan gaji, membelikan makanan, artinya kita masih hidup kita masih tersambung untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita tidak bekerja, ketika kita hanya beribadah kepada Allah, dari mana kita akan mendapatkan uang? Dari mana kita akan mendapatkan makanan untuk kita konsumsi? Kembali lagi ke topik awal, bahwa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian yang sangat besar.
Bahkan yang hari ini melakukan kebaikan yang sama dengan hari kemarin masih tergolong orang-orang yang merugi. Yang beruntung adalah yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Hari lusa lebih baik daripada hari esok. Terus tidak dilihat dari seberapa besarnya kebaikan, seberapa besarnya perubahan menuju kebaikan, namun dilihat dari keistiqomahan untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ceramah satu ke ceramah lainnya selalu disebutkan, selalu diingatkan, khususnya kepada kita kaum generasi muda yang saat ini mungkin kisaran umurnya 18, 19 sampai 25. Kita masih memiliki energi yang kuat. Mungkin di jamaah sekalian masih ada yang seumuran dengan saya. Saya panggil kawan-kawan saja. Mungkin kita seumuran, kawan-kawan. Kita seumuran, artinya kenikmatan yang Allah berikan kepada teman-teman sekalian itu bisa jadi juga saya dapatkan. Kesehatan, memiliki badan yang kuat, memiliki penglihatan yang tajam, memiliki pendengaran yang tajam juga. Artinya nikmat itu masih Allah limpahkan kepada kita. Artinya bukan harus kita gunakan untuk semena-mena untuk dunia, bukan. Ini Allah berikan kepada kita untuk nilai tambah bahwa generasi muda itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang. Coba kita survei dari masjid satu menuju masjid yang satunya. Kita hitung, boleh kita hitung ada berapa jumlah anak-anak, ada berapa jumlah remaja, ada berapa jumlah orang tua. Tentu akan lebih banyak orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, yang sudah lanjut usia. Kemana generasi mudanya? Kemana pemuda-pemudinya? Mengapa mereka tidak ikut meramaikan masjid? Mengapa mereka tidak ikut sholat berjamaah di masjid? Mengapa mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau positif itu di masjid? Jawabannya, mereka masih menuntut ilmu mungkin, Bang. Mereka masih kuliah, mereka masih kerja, mereka masih sekolah. Itulah akibatnya. Karena itulah mereka jarang kelihatan di masjid. Oke. Namun pertanyaannya, ketika kita sekolah, ketika kita di luar, ketika kita kuliah, apakah kita masih mengingat Allah? Apakah masih kita ketika azan berkumandang itu selalu kita mengingat, selalu kita berhentikan seluruh aktivitas yang kita lakukan untuk segera mendirikan sholat? Ini bukan hanya nasihat untuk hadirin sekalian, namun nasihat untuk saya pribadi, karena saya juga termasuk dari generasi muda yang mungkin masih memiliki kapasitas yang kuat dalam fisik gitu kan, dalam pemikiran, dalam sumbangsi apapun itu. Kita masih memiliki kekuatan itu. Jadi sebelum umur ini semakin bertambah gitu kan, demi masa, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan seterusnya. Bukan berarti umur kita hanya stagnan di situ saja. Tidak, hari berganti hari umur kita semakin bertambah. Namun untuk panggilan Allah semakin berkurang. Artinya di panggilan Allah semakin berkurang. Apakah kita siap? Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk panggilan Allah? Panggilan Allah bukan seperti panggilan saat ini, kawan-kawan. Bukan seperti panggilan dari teman, panggilan dari orang tua. Halo, ada telepon gitu kan? Ada telepon, halo, lagi di mana? Sibuk gak? Itu panggilan dari makhluk. Kalau panggilan dari Allah, sampai kepada kita apa yang kita bawa, seperti itu.
Pertanyaannya bisa kita jawab atau tidak dari malaikat mungkar dan nakir di alam kubur nanti. Itu kita yang kita persiapkan dari sekarang. Oke, pertanyaan mereka kita siapkan di dunia. Marrobuka, jawabannya Allahu Rabbi, dan seterusnya. Namun kita tidak ada yang tahu, kawan-kawan. Ketika kita sudah berada di alam kubur, apakah kita masih mengingat apa yang kita hafal saat di dunia dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Amal ibadah lah yang menentukannya. Walaupun di dunia tidak menghafal itu, tidak belajar tentang itu, tapi mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, bisa saja dia akan menjawab dengan lancar nanti di alam kubur, kan seperti itu. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat umur kita yang semakin hari semakin bertambah, bersegeralah ketika kita merasa bahwa diri kita ini kurang baik, belum baik, bersegeralah untuk membaikkan diri atau menjadikan diri kita lebih baik lagi. Barang siapa yang sudah melakukan perintah Allah, pertahankanlah, istiqomahkanlah, bahwa nanti tak selamanya kita hidup di dunia ini. Ada kalanya kita meninggalkan dunia yang penuh dengan kefanaan ini, penuh dengan kenistaan ini, yang kita kejar-kejar, melamar pekerjaan ke sana dan ke sini, bekerja dari pagi sampai sore. Perintah Allah sering kali kita tinggalkan. Apakah kita pernah mengira? Apakah kita pernah berpikir bahwa tak sedetik pun Allah berhentikan nikmat itu kepada kita? Seandainya Allah berhentikan beberapa detik saja, Allah berhentikan detak jantung yang berada di dalam tubuh kita, sudah dipastikan kita sudah meninggal saat ini. Namun apakah Allah melakukan itu kepada kita? Dengan segala kelalaian yang sudah kita perbuat, dengan segala kemaksiatan yang sudah kita lakukan? Tidak. Allah masih menunggu taubat dari kita. Allah masih menunggu perubahan yang baik dari diri kita. Dan jangan pula kita memandang seseorang, tidak boleh juga kita memandang seseorang itu dari penampilannya saja. Dia sering melakukan hal-hal yang dilarang Allah, sehingga kita bebas untuk mencelanya. Tidak, itu juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kita ingatkan ketika kita bertemu dengan teman yang seperti itu, barangkali ada perbuatan yang tidak berkenan, kita ingatkan dengan baik-baik. Kita ingatkan dengan santun. Apabila ucapan kita masih tidak didengarkan, kita doakan. Jangan sampai terputus sampai dengan kita mengucapkan atau kita mengingatkannya saja. Namun kita doakan untuk supaya sama-sama menjadikan diri ini lebih baik lagi, kan seperti itu. Hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pesan saya mengenai waktu, berharganya waktu, ruginya kita dalam keseharian kita dalam mempergunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin setelah ini, besok, lusa, segeralah untuk kita memperbaiki apa yang kita rasa belum baik dalam diri ini. Apa yang kita rasa belum baik, silahkan diperbaiki. Saling menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, kan seperti itu. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh jamaah sekalian. Yang baik sudah pasti datangnya dari Allah, dan yang belum baik dan sudah pasti juga itu datangnya dari diri saya sendiri. Sama-sama mengingatkan dalam kebaikan, sama-sama menjauhi dari segala apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
mengingat waktu kita sudah tidak lama lagi di dunia ini. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu tidak terasa, hadirin sekalian. Yang saat ini, yang 10 tahun yang lalu masih 50 tahun, saat ini sudah 60 tahun. Sementara umat dari baginda Rasulullah SAW itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Umur baginda saja ketika beliau naik ke Rafiqul A'la itu berumur 63 tahun. 63 tahun artinya umur beliau sekitaran umur itu, sekitaran 63, 64, 65 sampai 70 tahun. Jadi gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Allah bersumpah di sini, Allah bersumpah selain wal asr, demi waktu, Allah juga bersumpah seperti demi waktu fajar, demi waktu duha, demi buah tin. Artinya Allah tidak main-main dengan hal ini. Walaupun seluruhnya di dalam Al-Quran itu bukanlah sebuah permainan. Itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah jadikan itu sebagai pedoman bagi umat manusia. Berlangsungnya kehidupan bagi seluruh umat manusia yang berada di muka bumi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, dalam wawasan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita hanyalah seorang manusia yang tak akan pernah luput dari segala salah dan dosa. Oleh karena itu, marilah kita saling memaafkan, saling melengkapi, saling menasihati di dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.